Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemirsa yang budiman, salat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja dia tak sembahyang, faqad kafara, kafirlah dia secara nyata. Salat seringkali disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya adalah Quran Surat At-Taubah 18, Quran Surat Al-Baqarah 45, Quran Surat Al-Baqarah 110, Quran Surat Al-Baqarah 177, Quran Surat Ar-Ra'd 22, Quran Surat Ibrahim 31, Quran Surat Al-Araf 170, Quran Surat At-Taubah 18, Quran Surat An-Nisa 43, Quran Surat An-Nisa 101, Quran Surat An-Nisa 102, Quran Surat An-Nisa 103, Quran Surat An-Nisa 162, Quran Surat Al-Maidah 6, Quran Surat Al-Maidah 12, Quran Surat Hud 114, Quran Surat Ibrahim 37, Quran Surat Ibrahim 40, Quran Surat Al-Hijj 98, Quran Surat Al-Isra 78, Quran Surat Al-Maryam 31, Quran Surat Al-Maryam 59, Quran Surat At-Taha 14, Quran Surat At-Taha 132, Quran Surat Al-Hajj 77, Quran Surat Al-Mu'minun 2, Quran Surat An-Nur 56, Quran Surat Al-Ankabut 45, Quran Surat Luqman 17, Quran Surat Fatir 29, Quran Surat Al-Fat 29, Quran Surat Al-A'la 15, Quran Surat Al-Bayyinah 5. Dari sekian ayat dan surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan. Apakah kita bisa merasakan indahnya surga sebelum menunaikan sholat? Dan apakah manusia yang sudah meninggal tapi belum pernah menegakkan sholat akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jannahnya? Nah pemirsa, sebelum melanjutkan pembahasan mengenai sholat, ada baiknya Anda menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar informasi berfaedah yang kami update melalui channel ini dapat terus Anda ikuti dan menjadi sumber ilmu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebagaimana diketahui, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk mendirikan sholat 5 waktu dimulai saat beliau melaksanakan Isra Miraj pada 17 Rajab tahun 11 kenabian atau 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Sholat 5 waktu itu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Waktu untuk melaksanakan masing-masing sholat itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ayat di atas menerangkan waktu-waktu sholat yang 5.
tergelincir matahari untuk waktu sholat zuhur dan asar, gelap malam untuk waktu maghrib dan isya, sedangkan subuh langsung dijelaskan dalam ayat tersebut. Tujuan dari sholat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut. Menurut beberapa sumber, sholat 5 waktu yang dikerjakan oleh umat Islam saat ini sebenarnya berasal dari sholat para nabi-nabi terdahulu. Manusia pertama yang mengerjakan sholat subuh ialah Nabi Adam alaihissalam, yaitu saat Nabi Adam diturunkan dari surga menuju bumi untuk menjadi khalifah atau pengelola di bumi. Konon, Nabi Adam mengerjakan sholat 2 rakaat menjelang terbit fajar. Rakaat pertama sebagai tanda syukur karena terlepas dari kegelapan malam, sedangkan rakaat kedua sebagai tanda bersyukur atas datangnya siang. Manusia pertama yang mengerjakan sholat zuhur ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepadanya agar menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dan Allah menggantikannya dengan seekor domba. Seruan itu datang pada waktu tergelincir matahari, dan sujudlah Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 4 rakaat, di mana rakaat pertama menjadi tanda bersyukur bagi penebusan. Rakaat kedua adalah tanda syukur atas dihilangkannya kedukaan dari dirinya dan anaknya. Rakaat ketiga adalah tanda syukur dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rakaat keempat adalah tanda syukur karena Allah mengganti tebusannya. Manusia yang pertama mengerjakan sholat asar ialah Nabi Yunus alaihissalam saat keluar dari perut ikan paus atau Nun. Ikan Nun mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari dalam perutnya ke tepi pantai. Sedangkan ketika itu telah masuk waktu asar, maka bersyukurlah Nabi Yunus alaihissalam dengan mendirikan sholat 4 rakaat karena terhindar dari 4 kegelapan, di mana rakaat pertama kegelapan akibat kesalahan meninggalkan kaumnya. Rakaat kedua adalah kegelapan dalam lautan. Rakaat ketiga adalah kegelapan malam karena berhari-hari lamanya di dalam perut ikan Nun. Dan rakaat keempat adalah kegelapan dalam perut ikan Nun. Manusia pertama yang mengerjakan sholat maghrib ialah Nabi Isa alaihissalam, yakni ketika Allah mengeluarkannya dari kejahilan dan kebodohan kaumnya. Sedangkan waktu itu telah terbenam matahari, maka Nabi Isa alaihissalam bersyukur dengan bersujud sebanyak 3 kali, di mana rakaat pertama untuk menafikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Rakaat kedua menafikan tuduhan berzina atas ibunya. Dan rakaat ketiga untuk meyakinkan kaumnya bahwa Tuhan itu hanya satu dan bukan 2 atau 3. Konon manusia pertama yang mengerjakan adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa telah tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madian, sedang dalam dadanya penuh dengan perasaan duka cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan semua perasaan duka citanya itu dalam waktu malam. Lalu sholatlah Nabi Musa alaihissalam 4 rakaat sebagai tanda bersyukur, di mana rakaat pertama sebagai tanda duka cita terhadap istrinya, rakaat kedua sebagai tanda duka cita terhadap saudaranya Nabi Harun, rakaat ketiga adalah tanda duka cita terhadap Fir'aun, dan rakaat keempat adalah tanda duka cita terhadap anak Fir'aun.
Wallahu alam bisawab. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa yang dipandang penting bagi umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak hanya itu, perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta malaikat Jibril ini membuat Nabi berkesempatan untuk menyaksikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa disaksikan oleh manusia lainnya. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dengan menunggangi buraq yang sangat cepat. Saat Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk pergi ke langit ketujuh, di tiap-tiap lapisan langit, Nabi Muhammad SAW menjumpai nabi-nabi terdahulu. Saat sampai pada langit ketujuh, Rasulullah langsung mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Hal ini yang menjadi cikal bakal sejarah Isra Mi'raj dengan perintah sholat pertama kali. Namun saat Rasulullah SAW hendak kembali ke bumi untuk menyampaikan amanah Allah, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang menanyakan perintah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW menjalankan perintah yang diterimanya, Nabi Musa memberikan masukan untuk Nabi Muhammad SAW agar beliau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa umatnya tidak akan sanggup untuk menjalankan perintah sholat tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan diskusi yang cukup panjang dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga terus meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan hingga 5 kali sholat dalam sehari. Saat sudah diberikan kemurahan 5 kali sholat dalam sehari, Nabi Musa alaihissalam masih menganjurkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Muhammad SAW enggan untuk kembali meminta kemurahan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya saat ini kita yang semula diwajibkan untuk menjalankan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari diberi kemurahan menjadi sholat 5 kali dalam sehari. Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan Nabi SAW diringankan sampai 5, tapi Allah tidak akan mengubah kemahamuliaannya Allah, karena Allah punya sifat akramul akramin. Allah menerima permohonan hamba untuk keringanan, iya. Tapi Allah tidak mau balas keringanan itu dengan mengurangi juga kadar balasannya. Itu kemahasempurnaannya Allah. Allah tetap memberikan balasan 50 waktu sholat. Itu kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salat adalah tolak ukur amal. Jika
disebut nama Allah, maka bergetar hati. Kalau kita mau mengukur tingkat keimanan kita, kalau mendengar nama Allah, adakah rasa yang berbeda yang membuat kita merunduk? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mendengar adzan, apa yang ada di hati kita? Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika seseorang kedapatan melakukan sholat yang tidak ada tuntunannya, ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan tersebut dengan mengatakan, "Sungguh Allah telah membenarkan tindakan putra Al-Khattab. Sholat tidak dapat dilakukan semaunya." Hikmahnya adalah bagaimana seseorang dapat secara total mewujudkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan atas pertimbangan atau pemikiran yang dimilikinya. Demikian dikarenakan sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam. Keberadaannya merupakan ukuran keislaman, bahkan aspek-aspek keislaman amal soleh lainnya. Hal ini tersurah dalam perkataan Rasulullah. Hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amalan-amalan lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amalan-amalan lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Sholat merupakan tolak ukur, yakni bagaimana kualitas amal seseorang akan ditentukan dengan sholatnya. Artinya jika dalam sholatnya seorang cenderung lalai, maka ia akan menjadi lalai dalam amalan-amalan lainnya. Jika dalam sholatnya seseorang tidak ikhlas, dapat dipastikan bahwa dalam segala aspek kehidupan tidak ikhlas. Demikian itu seperti ditegaskan pula dalam surat Al-Ma'un. Kita juga dapat memperhatikan bagaimana penekanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas sholat berjamaah yang di dalamnya mengandung hikmah bagaimana kebersamaan umat dapat terwujud dari nilai kebersamaan di dalam berjamaah. Sholat adalah tiang agama. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti dia menegakkan Islam. Siapa yang meninggalkannya, mengabaikannya, maka sesungguhnya dia menghancurkan agama." Ada mihrab dalam taman Raudhah Masjid Nabawi, tempat sholat Nabi. Ini Raudhah, ini mihrab namanya. Di sebelah kiri ada tertulis As-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Kenapa atap masjid kita kokoh? Karena ada tiang. Kalau tak ada tiang, hancur. Puasa melayang, zakat terbang, haji hilang, karena tak ada tiang. Tiang dari segala amal adalah sholat. Kedudukan sholat 5 waktu dalam agama ini adalah ibarat tiang penopang dari sebuah kubah atau kemah. Tiang penopang yang dimaksud di sini adalah tiang utama. Artinya jika tiang utama ini roboh, maka tentu suatu kubah atau kemah akan roboh pula. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inti pokok segala perkara adalah Islam, dan tiang penopangnya adalah sholat." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sholat adalah kunci surga. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng,
maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Ketika dia sudah yakin dengan Allah, wa yuqimunas shalah, maka dia buktikan keimanannya dengan mengerjakan salat. Kalimat iman pertama kunci surga. Setelah kalimat iman, kalimat salat. Maka kita bisa simpulkan salat adalah pintu pertama yang mesti kita buka untuk mengantarkan Anda ke dalam surga. Salat 5 waktu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Setiap muslim wajib melaksanakannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengerjakan dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Kita wajib mengerjakan sholat yang 5 waktu dengan menjaga waktu pelaksanaannya, tumaninahnya, dan khusyuknya. Kewajiban melaksanakan sholat itu sejak berumur 7 tahun dan terus berlanjut sampai wafat. Jika sholat 5 waktu ini dijaga dengan semua ketentuan yang telah ditetapkan, maka dijamin ia masuk surga. Adapun orang yang menyia-nyiakan sholat, terkadang dia sholat dan terkadang tidak, atau hanya sebagian sholat saja yang dikerjakannya, atau dia sholat tetapi tidak tumakninah sama sekali, dan mengerjakannya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Jika Allah menghendaki, Allah akan memberikan azab, dan jika Allah berkehendak, maka Allah bisa mengampuninya. Orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membunuh jiwa, mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada berbuat zina, mencuri, dan minum khamar. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sholat menjadi benteng untuk menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Ankabut 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menyebut nama Allah, hatinya itu menjadi gentar, bergetar, ada rasa takut. Takut bukan takut ke orang yang ingin lari ya, tapi takut yang membuat ingin taat, mengerjakan perintah Allah, dan takut yang membuat seseorang berhenti dari maksiat atau menjauhi larangan Allah. Salat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dituliskan dalam surat At-Taha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, dan sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa sholat menjadi pembeda atau pembatas yang tegas antara seorang muslim dengan seorang kafir. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah sebuah perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir
dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Sholat dinilai sah dan sempurna apabila sholat tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dan hal-hal yang disunahkan, serta terlepas dari hal-hal yang membatalkan. Syarat-syarat sholat adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat adalah rakaat yang wajib dipenuhi dan tidak bisa dinego-nego lagi, seperti Islam, berakal, dan tamsis atau balik, suci dari ahad dan nifas, serta telah mendengar ajakan dakwah Islam. Syarat sah sholat dibagi menjadi 8, yaitu suci dari 2 hadas, suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh, dan tempat sholat, menutup aurat. Aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Menghadap kiblat. Mengerti kefarduan sholat, tidak meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai sesuatu yang sunnah. Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.